Hai BYD, open sunshade. Wih, tumben bisa. Biasanya logat Jawa gue tuh agak susah nih guys. Dan mobil ini klaimnya bisa jalan 490 km. Berarti kalau ke Semarang nggak perlu ngecas dong. Yes, jadi beberapa mobil China, khususnya BYD ini kan penjualan nomor 1 ya, mengalahkan Wuling. Wuling kan lebih duluan ada, tapi mobil ini juga fiturnya lengkap banget. Bahkan varian yang paling murah itu kan dijual 365, yang standar tuh. Itu aja fitur ADAS lengkap. Dan yang ini varian premium, itu range-nya bisa 490 km, harga dijualnya 425. Sedangkan kalau MG4 EV harganya sekitar 395. Sedangkan kalau Wuling Cloud EV itu sekitar 398, tapi range ini paling jauh sih. Gue bakal review lebih lanjut seperti apa mobilnya dan kenapa dinamain Dolphin ya? Apa karena mirip sama lumba-lumba? Terima kasih buat BYD Harmony Sudirman. Tapi nanti kalau teman-teman misalkan mau nanya harga dan segala macam, nomor handphone saya taruh di layar. Kalau nggak pin komen, nanti bisa tektokan langsung sama marketingnya. Tonton sampai habis ya. Kuncinya seperti ini ya, ada tombol lock, unlock, dan ini untuk buka bagasi belakang, ini untuk kayak starter, bukan starter mesin sih, tepatnya buat nyalain AC kayak gitu kan. Looks dari tempat depannya seperti ini, yang tadi saya sempat bilang. Jadi mobil ini namanya Dolphin, mungkin terinspirasi looksnya mungkin seperti lumba-lumba kali ya. Kalau BYD diesel kan dari kayak anjing laut. Dan yang seperti saya bilang, even tipe standar sekalipun juga ada fitur ADAS-nya cukup lengkap. Jadi kayak forward collision, blind spot itu ada semua, termasuk adaptive cruise control ya di kaca depan situ. Dan di sini ada emblem BYD atau singkatan dari Build Your Dream. Perlamban tuh sudah LED semua dan ini tuh banyak kayak motif aksen garis seperti ini ya. Di sini ada kamera 360. Ini nggak bolong ya. Jadi semuanya serba tertutup karena ini mobil listrik ya. Jadi kayak nggak perlu pendinginan seperti itu. Dan di sini ada parking sensor. Dan ngomong-ngomong ini warna blue yang lama, yang baru sih sekarang udah nggak ada lagi karena sekarang variannya cuma ada 3 tipe doang nih, 3 warna aja. Jadi pilihannya tuh yang grey, itu dalamnya grey, ada lagi yang pink, itu dalamnya juga pink, ada lagi warna putih, dalamnya tuh nanti grey juga kayak gitu sih. Nah, soal warna untuk yang premium seperti itu. Nah, kalau untuk varian yang standar itu lebih banyak lagi, ada 4. Nanti saya taruh di layar aja sih. Jadi looks dari tampak depan mobil ini sebenarnya golongannya tuh hatchback ya. Jadi bukan SUV karena kalau secara dimensi lebarnya tuh cuma sekitar 1,7 sih. Jadi nggak segede-gede kayak misalkan Atto 3. Kalau kalian mau cari yang lebih gede, bisa lari ke Atto 3 sih. Nah sebenarnya selain dilengkapi dengan remote, dia juga nanti kalian pembelian tuh dilengkapi dengan kartu untuk buka, tinggal tempel sebelah sini. Kita buka dulu teman-teman. Kalian harus tahu kalau untuk buka kap mesinnya tuh di sini tarik 2 kali. Tuh, tarik 2 kali. Dan baterai yang dimiliki sama si tipe premium ini 60 kWh dengan tenaga sekitar 203 PS kalau dikonversi dan torsinya 310 Nm, cukup lumayan kenceng kan. Dan 0/100 itu butuh waktu cuma sekitar 7 detik. Sedangkan kalau yang tipe standar itu 0/100 sekitar 12 detik. Dan even yang tipe standar sekalipun juga itu cukup kencang. Apalagi untuk dipakai harian ya. Layout mesinnya seperti ini, cuman memang ini agak sempit, agak kecil ya. Mungkin kalau misalkan diatur sedemikian rupa, dikasih bagasi depan sih akan menarik banget sih. Dan baterai yang dipakai itu adalah Blade baterai yang sudah lulus uji katanya ya. Ditusuk dan segala macam itu tidak menimbulkan kebakaran maupun berasap. Bahkan suhunya cuma mentok di 30-60 derajat aja sih. Di samping saya, sudah ada hatchback EV yang paling laris di BYD saat ini. BYD Dolphin Premium dibanderol dengan harga Rp425 juta on the road Jakarta. Jika Bapak Ibu ingin memiliki BYD Dolphin Premium ini, Bapak Ibu hanya cukup untuk TDP sebesar Rp42.500.000 dengan angsuran per bulannya sebesar Rp10.657.000 selama 60 bulan. Untuk kategori SUV, kita juga ada BYD Atto 3. Bapak Ibu hanya cukup untuk TDP sebesar Rp51.500.000 dengan angsuran per bulannya sebesar Rp12.791.000 selama 60 bulan. Untuk BYD Seal ini kita punya 2 varian, yaitu BYD Seal Premium dan juga Seal Performance. Jika Bapak Ibu berminat dengan Seal Premium, maka Bapak Ibu hanya cukup untuk TDP sebesar Rp62.900.000 dengan angsurannya sebesar
Rp15.493.000 selama 60 bulan. Hasil performance Bapak Ibu hanya cukup untuk TDP sebesar Rp71.900.000 dengan angsurannya per bulan sebesar Rp17.499.000 selama 60 bulan. Selain itu juga, kami menyediakan promo bunga 0% untuk tenor maksimal 1 tahun, dan kami juga bekerja sama dengan leasing ataupun bank syariah, dan kami juga bisa menyediakan leasing yang bisa tenornya itu sampai 7 tahun. Dan juga Bapak Ibu akan mendapatkan free warranty baterai selama 8 tahun atau 160.000 km, dan kami juga menerima tukar tambah dengan harga yang terbaik pastinya akan kami berikan kepada Bapak dan Ibu semua. Biar makin mantap, kami juga menyediakan unit test drive seperti BYD Dolphin, BYD M6, BYD Seal, dan juga BYD Atto 3. Untuk info lebih lanjut, Bapak dan Ibu bisa langsung kontak saya, Benny, di 081212654440. Atau bisa langsung datang aja ke BYD Harmoni Sudirman dan langsung janjian dengan Benny. Benny tunggu ya. Thank you. Panjangnya itu 4290, wheelbase-nya 2700. Kalian tahu nggak kenapa mobil hatchback kecil tapi wheelbase-nya tuh cukup panjang? Kalian tahu kan, kayak XL7, Expander aja sekitar 2,7 kan. Kenapa? Karena ini platformnya udah pakai 3.0 lah ya platformnya itu namanya. Jadi memang didesain khusus untuk mobil listrik. Menarik kan? Dan ini juga sudah support fast charging, jadi kalian nggak perlu khawatir kalau tempat ngecasnya di SPKLU manapun juga nggak perlu pakai adapter. Dan sudah support ini V2L untuk varian yang premium. Jadi bisa jadi power bank berjalan. Menarik banget kan? Mungkin kalian lagi pulang kampung atau apa listrik suka mati kayak di kampung gue tuh, itu bisa dipakai banget. Dan tentunya sudah lengkap dengan yang tadi saya bilang. Jadi ada NFC atau kalian ini dapat kartu untuk buka mobil, tapi kalau starter setahu gue tuh nggak bisa, harus ini buat buka aja gitu loh. Terus sudah lengkap dengan kamera 360. Velgnya cakep gak sih? Velgnya tuh jadi perpaduan nih. Profil mereknya 205, 50, ringnya tuh 17. Depan cakram, belakang juga. Terus kayak rem ABS, ABD, nggak pelit lah. BYD ini nggak pelit banget. Di sini ada aksen-aksen warna silver juga. Terus dia untuk handle-nya dia sistem jungkit kayak gini, sudah petalang air. Dan tampilan tampak belakang sini ada aksen-aksen garis-garis sama seperti di bagian depan itu tadi sih. Jadi kalau look dari tampak samping sini masih cukup oke sih. Jadi di sini baru kelihatan oh ini hatchback, tapi bisa dibilang kayak city car juga ya. Lampunya tuh 3D tapi cakep gitu loh. Jadi kayak detail-detailnya tuh juga cakep pada saat pencet unlock. Ini lampu sennya, dan ini pada saat nyala nanti lampunya cakep banget. Nah kalau di sini brandnya tuh dieja nih, Build Your Dream, BYD Dolphin. Sudah ada wiper, antenanya sudah shark fin, spoiler ada HMS lamp, defogger juga sudah ada. Saya mau praktekin kalau misalkan pada saat di lock kayak gini. Oh ya, dimensi tadi lupa sebutin ya. 1770 lebarnya, tingginya 1570. Pada saat kita pencet ini 2 kali. Ini 2 kali ya. Ini kan kebuka. Keempat pintu lainnya tes dulu. Kunci ya. Jadi misalnya kalian lagi istirahat di rest area atau cuma buat naruh barang di bagasi itu juga aman. Nggak ada orang menyelinap ke 4 pintu lainnya pakai tombol yang ini, dan ini ada separatornya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai, ini bisa dicopot. Ini volumenya sekitar 345 liter. Kalau misalkan dilipat bisa 1000-an lebih sih. Tuh. Jadi kalau misalnya nggak mau dipakai, dan di sebelah sini ini ada bagasi lagi. Cuman di sini nggak ada ban serep ya, karena ini nanti kalian dapat tire repair kit. Dan teman-teman tahu itu ada tempat charger. Dan untuk yang BYD yang Dolphin ini kalian nanti dapat juga untuk wall charging. Sedangkan kalau kayak BYD M6 itu nggak dapat karena harganya dia sudah murah banget. Kalau ini sudah include guys. Nah, cukup. Jadi bagasinya memang nggak gede-gede banget, tapi cukup oke lah untuk dipakai city car kayak gini. Ada lampu bagasi juga. Menarik kan? Dan pada saat ditutup lagi, kita tes lagi ya. Kunci saya taruh, pegangin Dit. Dipegang sama Radit. Tadi gue tutup. Tuh, aman ya. Jadi otomatis ngunci sendiri. Jadi gue bilang BYD ini nggak pelit soal fitur-fitur, termasuk ada rear cross traffic alert. Keren sih, jadi BYD itu nggak pelit banget. Nggak heran di bulan Januari sampai November penjualan dia nomor 1 mengalahkan Wuling yang dia lebih duluan ada. Udah di dalam ya, gue mau pamer ini dulu nih. Hai BYD, open sunshade.
Jadi logat Jawa gue masih diterima sama dia gitu loh. Cuman ini panoramik aja, tapi it's okay. Sebenarnya kalau di Jakarta khususnya ya, kita sebenarnya nggak perlu buka nggak perlu untuk sunroof gitu. Tapi ini cukup oke. Mungkin kalian bisa menikmati udara, atau mungkin kalian suka vlogging bisa tempel sekap di sini nih. Ini cukup oke. Kalau posisinya horizontal kayak ini kan ini ketutup nih, ternyata saya juga baru ngeh ketutup sama blower AC-nya itu ketutup sama ini. Kalian bisa rubah jadi bentuk vertikal. Teman-teman kalau ngeh, ini warna interiornya kan grey black. Nah, sedangkan warna luarnya udah nggak gini lagi. Warna luarnya nanti kalian cuma dapet yang pilihan itu yang Atlantis grey sama pink sama yang ski white itu aja. Tapi dalamnya juga beda-beda. Dan di sini airbag sampai bagian atas juga, ya kan? Ih, nggak pelit banget ya. Fitur ADAS lengkap. Terus kayak di sini joknya ini memang bukan yang kayak kulit asli, tapi ini kayak semi kulit kayak gitu. Warnanya perpaduan nih, warna grey dan hitam. Terus di sini ini tuh bahannya kayak bahan-bahan bludru, dan di sini terlihat futuristik banget bagian sini dashboardnya kayak gini sih teman-teman ya. Dan untuk kayak misalkan kita ngomongin spion dalam, ini masih DNET biasa. Nissan Facer ada lampunya juga kanan dan kiri. Nggak pelit sih, nggak pelit ya, bener ya. Beneran nggak pelit ya, literally, karena kayak misalnya joknya dikasih elektrik kiri dan kanan. Cuman di sini safety beltnya nggak dikasih adjuster kayak tanggung ya. Dan untuk buka tutup ini agak unik ya, untuk openingnya dari sini. Tapi di sini semua sudah soft touch semua sih teman-teman ya. Udah di sini kayak tempat penyimpanan terbuka, tempat cup holder ada beberapa. Di sini juga ada tempat cup holder, wireless charger. Oh, udah ada juga di sini. Wireless charger, tempat cup holder. Dan yang unik itu adalah tuas persnelingnya, dia nggak bentuk dalam tuas tapi bentuknya kayak gini. Jadi diputar-putar nih. Mungkin kalian butuh terbiasa juga. Ya, posisi nyetirnya gimana Mas Teguh? Jarak kepala masih ada hampir 1 jengkal, visibilitas cukup oke. Dan di sini ditambahin pilar A, sini dikasih kaca kecil. Dan di sini agak bolong ya. Ini ada apa ya? Oke, bentuknya sih memang terlihat futuristik banget, unik banget sih. Jadi dengan harga sekitar 425, boleh sih, boleh banget sih. Dengerin speaker dulu ya teman-teman ya. Taruh sini. Jadi ini tadi pengaturannya bisa diatur nih, ada equalizernya, mau high volume atau stack live kayak gitu, itu kalian bisa atur. Padahal ini nggak ada merek-merek apa, tapi menurut gue cukup kedap dan speakernya juga cukup oke. Menarik sih sebenarnya. Karena kenapa? Kayak mungkin tadi saya lupa mention, ini sudah bisa connect Apple CarPlay, Android Auto pakai wireless aja sih. Jadi asik sih. Jadi kalian nggak perlu pakai kabel sebenarnya gitu. Dan kalau misalnya kalian merasa terganggu, aduh kenapa sih harus pakai ini dan segala macam, di sini tadi saya perhatiin ada maps-nya juga. Nah, ini untuk tampilan dari si Android Auto-nya. Kalian bisa pilih-pilih ini Spotify, ini telepon, ini Waze. Nah, ini kalian kalau misalnya mau tampilannya kayak gini, jadi ini tampilan tuh berubah tuh. Menunya cukup banyak, exit, kalender, bahkan bisa bacain WA. Tuh, segala macam. Tuh, ada WA semua lengkap di sini ya. Kalau misalnya kalian bosan, di sini ada lihat maps juga. Nah, kalau di sini berubah tuh. Jadi tampilan Spotify sebelah kanannya maps, kalian bisa lihat. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau pakai ini, kalian balik lagi nih, teman-teman ya. Itu dia juga aslinya sudah ada mapsnya sendiri sebenarnya tuh. Nih, dari sini mapsnya dari si BYD lengkap tuh. Kalian bisa lihat ini ada SPKLU dan segala macam. Tuh, begitu kalian pilih tuh. SPKLU-nya paling dekat tuh ada di mana. Ini menarik banget ya, jadi kalian nggak perlu pakai-pakai. Kalau misalkan menu aslinya tuh kayak gini. Jadi ada BYD Assistant yang bisa ngomong tadi, Hi BYD. Hi BYD. Open sunshade. Tuh udah. Ya kan kebuka. Jadi silo edit ya. Logat Jawa gue akhirnya dikenalin sama dia ya. Terus di sini kita fokus ke sini dulu, fitur yang canggih-canggih dulu deh. Ini ada untuk kamera 360-nya, ini terlihat dari atas. Terus
Nih, lihat-lihat menunya ya tuh, kiri, kanan, depan, belakang. Ini tampilan kayak gini. Tuh, bisa tampil transparan loh tuh ya kan. Nah, ini tampilan 3D-nya. Tuh. Kameranya bening, lebih bening dibanding mobil-mobil Jepang yang pada umumnya. Nah, inilah uniknya mobil China kan. Nah, mereka nggak pelit fitur. Tuh dari samping kayak gini. Nggak pelit fitur. Kalian juga bisa rubah settingannya tuh mau parking sensor trigger AVM. Tuh. Ada lagi AVM adapted to steering, transparent body view. Kalian bisa rubah. Tuh. Bening kan? Menarik ya? Terus ada lagi themesnya kalian bisa rubah nih tampilannya, temanya mau apa, mau ini. Tuh tampilan kayak gini. Udah sesuai pilihan teman-teman. Saya nggak suka guys. Saya suka tampilan biasa aja. Ini sesuai selera aja. Nggak pelit, ini mirip seperti kayak tablet. Terus ada lagi, nah ini settingan ini. Ini ada smart charging dulu. Smart charging itu kalian bisa atur mau nyala tiap jam 10 atau berapa. Back lagi. Ada Blibli, GoTube, Radio FM, Jux, TikTok juga, buset bisa nonton TikTok ya. Settingannya aja. Nah ini connectionnya kalian bisa atur mau pakai personal hotspot dan segala macam. Ini tadi connect handphone gue, audionya kalian bisa rubah, displaynya kalian mau rubah, versi rubah, more dan segala macam. Ada saya ini banyak banget, intelligent driving, intelligent cruise control, driving assist, ada lane support system, traffic sign recognition, high beam assist, active safety-nya mau dibikin pre-collision warning-nya tuh late, moderate atau early, automatic emergency braking, blind spot ada, ESC off. Ini biar nyala aja dong. Terus ada parking assist, reverse radar, terus dia nanti langsung memicu untuk yang ini ya. Tuh, back lagi. Udah cukup banyak ya. Ini energinya. Regenerative braking-nya mau standar atau high, standar aja. Range modenya standar atau dynamic. Vehicle yang tadi itu, intelligence assist-nya kalian bisa rubah nih. Mau steering assist mode comfort atau sport. Comfort aja sih. Sport tuh ngagetin. Comfort parking, lights-nya kalian bisa rubah. Daytime running light, headlight after exit itu bisa dirubah semua. Exterior view, AC-nya kan bisa rubah. Tuh, remote control mau 10 detik, 10 menit guys. AC-nya mau ekonomik atau comfort, seat-nya. Bahkan ini tadi kelewatan ya. Kalian bisa ada pendinginan nih. Ada ventilasi jok mau bagian sebelah sisi driver maupun driver juga. Tuh, biar dingin. Locks-nya kalian bisa rubah tuh. Press and hold key fob to lock and close window. Wah, ini nyalain semua nih. Ini fitur canggih-canggihan. Notifikasi semua, geser-geser. Oke. Terus ada service, ini informasi servisnya semua. Oke. Banyak banget ya fitur-fiturnya ya. Terus AC-nya. Tuh. AC-nya agak-agak kagok saya. Karena di sini saya pikir tadi sudah dual zone guys. Ternyata belum. Ini pada saat kita pencet di sini ya. Tadi saya pikir sudah dual zone, rupanya belum, masih single zone. Dan ini sebenarnya cukup lengkap, mau driver, mau kipas only, sudah ada dalam, defogger depan ada, AC-nya auto. Ini blowernya mau dibikin berapa? Saya pikir tadi sudah dual zone, ternyata belum. Oke. Dan sebelah sini, nah ini tampilannya. Ini yang navigasi, Spotify, ini radio kayak gini sih. Teman-teman, di sini ada beberapa, meskipun pengaturan ada di head unit, dia juga tidak menghilangkan tombol fisik ya. Di sini kayak misalkan nih, ini volume ya. Jadi tinggal diputar ke atas gitu. Ini untuk diputar ke atas. Nah, itu langsung nyala untuk front defogger. Ini kalau dipencet ke atas, AC-nya mati dan nyala kayak gitu kan. Terus ini diputar ke atas, auto. Blower langsung gede. Oke. Kalau ngecilin dari sini udah, ya kan? Langsung pelan. Nah ini hazardnya bukan pencet, diputar ke atas, agak kagok ya. Dan ini kalau pencet ke atas tuh, dia untuk kayak mode berkendara atau kayak kalian bisa atur mau standar, high, untuk kayak untuk kinerja dari si motor listriknya. Dan ini diputar ke atas lagi, nanti kayak ada mode eco, terus ada mode untuk salju ya, di Indonesia nggak ada. Dan ini untuk mode berkendara, eco, normal, sport. Agak kagok aja gitu loh. Termasuk di tuas persneling juga, injak rem jangan lupa. Pada saat pencet ke atas tuh jadi mundur, ke bawah jadi D, kayak gitu aja tuh. Kalau mau parkir tinggal pencet dari sebelah kiri.
Ini mungkin agak bikin kagok aja sih, takut kepencet kalau ada anak-anak sih. Letak engine sat letaknya sebelah sini, agak ngumpet ya. Terus ini setirnya sudah teleskopik, ya ergonomis lah, ergonomis banget. Jadi buat teman-teman ngatur sesuai ketinggian. Nah, setirnya di sini kan sudah dilapis kulit nih, perpaduan warna hitam dan grey. Di sini flat bottom gitu. Di sini ada beberapa tombol, kayak misalkan ini shortcut untuk kamera. Ini kameranya, terus ini untuk yang bisa digeser vertikal atau horizontal untuk head unitnya. Dan di sini kayak pengaturan yang lane keeping assist, lane following, cruise controlnya. Ini untuk kayak pengaturan yang forward collision. Nah, ini untuk jaraknya berapa jauh kayak gitu. Di sini ada kayak mode untuk head unit di sebelah sini. Nah, ini untuk kayak pengaturan menu-menu, ya kan. Terus di sini untuk volume. Nah, tuh kalian bisa lihat juga berubah di sini tuh. Average BBM, ada PSI, terus tuh acceleration timer, driving time, semua dari sini semua. Ini untuk ngangkat telepon kayak gitu-gitu. Ini untuk voice command. Nah, tuh ya kan. Dan di sini untuk kayak odometer, kalian tinggal pencet dari sini, trip A, trip B. Tuh odonya di sini. Di sini meter clusternya memang kecil banget, tapi cukup informatif ya. Jadi ada suhu, sebelah kiri ada jam digital, ada mode standar, oke, eco, tuh kan ada posisi P, parkir, ada odonya. Kalian bisa lihat nih odo, trip A, trip B, ada itu informasi tekanan angin ya, TPMS. Dan ini range-nya ada sekarang, baterainya kan 93%, itu bisa jalan sekitar 460 kilo. Ini juga lengkap banget ya teman-teman ya. Termasuk ini ada kayak limiter, voice limiter, ini kayak blind spot. Semuanya cukup lengkap di sebelah sini sih. Kecil tapi sangat informatif sih. Resolusi juga memang agak kurang gitu loh. Ya tapi dimaafin lah karena cukup informatif. Oke, kita masuk ya. Kalau teman-teman ngeh, nih buka tutupnya unik nih. Tutupnya dibukanya gini, unik banget. Masuk ya, tutupnya juga unik ya. Dan kalau teman-teman ngeh, kenapa di sini joknya, bukan joknya ya, di sini rata lantainya, karena ini platformnya tuh 3.0, jadi memang didesain khusus untuk mobil listrik. Jadi sehingga tempat duduknya lebih nyaman, karena memang khas mobil China memang lega-lega gitu loh. Ini sudah kulit semua, cuma memang pada saat kita duduk sini, ini kan joknya cukup gede ya, jadi visibilitasnya kehalang sama ini karena ini memang gede banget. Tapi otomatis gede banget ya, buat duduk lebih nyaman. Panoramik super gede. Di sini ada tempat minum terbuka, port USB Type C. Ini duduknya lebih nyaman. Tuh, jarak kepala juga cukup tinggi. Ini lebar juga. Di sini kalau kalian butuh armrest juga ada armrest, ada cup holder juga. Ini bahkan termasuk headrestnya juga cukup lebar, ya kan? Tentunya sudah ada ISOFIX dan sini joknya perpaduan warna grey dan hitam. Lampunya unik. Di sini sistem sentuh dia nanti langsung nyala, pencet lagi dia otomatis langsung mati, termasuk kanan dan kiri. Ada hand grip kiri dan kanan. Di sini ada seat back pocket 1, 2, 3 penyimpanan cukup banyak ya. Terus lagi-lagi yang saya reminder lagi, warna interiornya nanti pilihannya kayak gini, cuman luarnya nggak ada warna biru kayak gini ya. Nggak tahu kenapa discontinue, apa mungkin banyak orang nggak suka atau kayak gimana. Mungkin sama halnya kayak dulu yang di kereta juga dulu sempat ada warna biru, udah discontinue. Mungkin warnanya terlalu unik ya. Nah, enaknya guys, jadi kalau pakai Dolphin ini, panoramiknya kan gede banget nih. Betul. Suction cupnya gue taruh sini. Kita bakal muter sebentar, mungkin agak belum terbiasa aja. Towards persnelingnya di sini. Jadi sistemnya tuh digeser-geser gitu loh. Nah, oke. Gasnya tuh nggak terlalu ngagetin. Kabinnya ya, kalian biar denger ya. Rame kan? Oh, yang kanan itu, yang kiri itu ternyata sudah auto up and down juga. Betul. Ini kalau di kemacetan kayak gini gasnya nggak terlalu ngagetin. Jadi kayaknya mungkin buat teman-teman yang kayak misalkan mau beralih dari mobil bensin ke ini sih boleh sih. Nggak terlalu ngagetin. Remnya agak ngagetin sih memang. Tadi sudah saya setting ke comfort, jadi kalian tuh bisa rubah ke comfort atau sport. Betul. Jadi butuh adaptasi aja sebenarnya sih. Dan ini juga udah ada fitur ADAS cukup lengkap. Kayak bisa di sini ada peringatan, bahkan di situ ada animasi, di depan tuh ada mobil gitu loh. Ini meter clusternya memang kecil guys, tapi cukup informatif. Dan untuk yang versi premium ini, suspensinya dia pakai multilink yang bagian belakang. Sedangkan kalau yang tipe standar tuh pakai torsion bomb. Speed trapnya berasa empuk banget. Nah, kalau di jalan yang ini berasa empuk ya, mental-mentul loh. Nyaman maksudnya. Empuk banget. Jakarta di hari weekday ya kayak gini sebenarnya agak sepi. Kenapa? Karena sudah mulai ada beberapa yang libur, jadi mungkin nggak seramai hari biasa. Ini udah agak mendingan.
nggak bisa nih nyobain akselerasinya segala macam, tapi kurang lebih ada gambarannya tuh responsif banget. Tapi menurut gue di Jakarta ini ya, yang paling penting itu adalah fitur yang dilengkapi dengan ada support lengkap tuh enak. Kenapa? Kalau ada kondisi emergency dan segala macam dan amit-amit terjadi accident, lebih safety. Kenapa? Tau nggak? Airbagnya ada sampai di pilar-pilar, teman-teman. Betul. Agak ngegas sedikit ya. Ini pakai mode eco soalnya. Mode eco. Untuk mode eco-nya sudah seenak ini ya. Oh, udah. Ini sportnya. Nah, kalau ini mode sportnya baru ngagetin. Betul. Karena dia torsinya besar dan besar. Di harga 425, ibaratnya range-nya hampir setara sama Ioniq 5 kan, tapi harganya 425, setengahnya. Tapi misalkan kalau kalian merasa ini kekecilan, kalian bisa lari ke Atto 3. Kalau misalkan kalian cek 3 baris, BYD M6. Ya overall mobil ini gimana? Responsifnya oke dapat, kekadapan kabinnya oke, suspensi oke. Gitu. Jadi buat kalian yang ragu, kayak parkirnya udah bener atau belum, cukup pakai ini aja. Ini miring. Betul. Dan di sini uniknya ada sentimeternya dia. Ada ya? Ada. Menarik. Jadi cocok buat kalian yang para pemula, parkirnya kayak butuh bantuan segala macam. Bahkan gue pernah bikin tantangan tuh nggak ngeliat spion tuh bisa pakai ini. Jadi Mas Benny, kasih alasan kenapa harus memilih Dolphin dibandingin sama Atto 3? Karena kan sekilas serupa tapi nggak sama ya. Betul. Tapi kan beda ya. Betul. Ini sebenarnya kelasnya hatchback ya. Ini kelas hatchback EV, sedangkan kalau untuk BYD Atto 3 itu termasuk SUV. Nah, kenapa alasan Bapak dan Ibu harus memilih BYD Dolphin? Yang pertama, karena BYD Dolphin ini dia memiliki ventilated seat yang tidak dimiliki oleh BYD Atto 3. Akan tetapi, Mas Teguh, si BYD Atto 3 ini dia memiliki sunroof dan juga panoramik. Sedangkan kalau di BYD Dolphin ini dia hanya panoramik aja gitu. Nah, kalau secara range ternyata juga beda. Ini range-nya paling tinggi itu bisa 490. Betul. Sedangkan Atto 3 itu 480 ya, paling mahal. Dan Betul. secara harga, bahkan ini ada harga yang di bawah 400 juta, 365 yang tipe standar. Tapi even tipe standar sekalipun, dia fitur ADAS cukup lengkap. Nah, kalau ini lebih lengkap. Dan tadi juga gue udah sempet muterin sedikit, ya cukup nyaman sih. Jadi untuk buat teman-teman yang baru mau beralih dari mobil bensin ke ini boleh banget sih. Pesan gue sih cuma satu sih, kalau misalkan teman-teman cari mobil, harus apa nih Mas? Harus test drive dulu, jadi Bapak Ibu bisa langsung datang aja ke BYD Harmoni Sudirman, dan janjinya dengan Benny, nanti akan Benny bantu untuk jadwalkan test drive-nya. Ya, kalau misalnya pengen lebih terjangkau lagi, sebenarnya ada yang varian 3-seater. Oh, malah ini lebih murah ya dibandingin M6 ya? Betul. Ini lebih murah, tapi kalau M6 itu kan jatuhnya 3 baris. Reviewnya udah gue bikin, nanti linknya mungkin saya taruh di atas ya. Betul. Next, pengen dibuatin video apa, tinggal komen aja. Kalau misalkan mau nanya harga, tektokan, mau test drive, langsung sama Mas Benny aja. Nomor handphone saya taruh di layar, kalau nggak di pin komen. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.